Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan kembali belajar PLBJ. Nah, minggu lalu kan kita sudah mendengarkan cerita Zainab dan juga teman-temannya yang pergi ke festival seni dan mereka yang ingin berlatih menarikan tari Hompimpa bersama Mpok Nina. Nah, hari ini kita akan belajar gerak tubuh dalam lagu Hompimpa. Anak-anak bisa membuka buku PLBJ di halaman 24 ya. Nah, di sini terdapat bacaan. Mari kita baca bersama-sama. Zainab dan temannya sudah bisa menari. Mereka mampu menari Hompimpa. Mereka sangat senang dan bersemangat. Gerakan tarinya juga sangat bagus. Zainab dan teman-teman rutin melakukan tari Hompimpa. Sepulang sekolah, mereka selalu berlatih. Mereka akan mengikuti pentas seni. Mereka harus hafal betul gerakannya. Apakah kalian sudah tahu gerak tubuh tari Hompimpa? Tari Hompimpa dilakukan dengan gerakan khas. Ada gerakan tangan, kaki, dan pinggang. Ada juga gerakan berlari saat menari Hompimpa menggunakan selendang. Nah, anak-anak di sini Zainab dan teman-temannya ingin mengikuti pentas seni dan mereka ingin menarikan tari Hompimpa. Nah, untuk itu mereka harus berlatih agar mereka hafal betul gerakannya. Nah, anak-anak, tari Hompimpa itu dilakukan dengan gerakan khas loh. Ada gerakan tangan, kaki, dan juga pinggang. Ada juga gerakan berlari. Nah, saat menari tarian Hompimpa itu menggunakan selendang. Lalu apa saja gerakan dalam tari Hompimpa? Tari Hompimpa itu terdiri dari 6 gerakan. Apa saja? Mari kita bahas satu persatu. Gerakan pertama adalah gerak Hompimpa. Gerak ini sama seperti saat Hompimpa. Lakukan gerakan tangan, gerakan juga pinggulmu. Pinggul digerakkan ke samping kanan dan kiri. Jadi gerakannya seperti ini. Kalian menggerakkan tangan seperti sedang melakukan Hompimpa. Seperti ini, Hompimpa layum gambreng. Seperti itu. Lalu gerakan pinggul ke kiri dan ke kanan. Gerakan pinggul ke samping kiri dan ke kanan. Itu adalah gerak Hompimpa. Selanjutnya anak-anak, yang kedua adalah gerak mengayun lengan. Gerak mengayun lengan itu gerakannya dilakukan dengan tangan kanan dan kiri. Tangan kanan diayun ke depan, tangan kiri diayun ke belakang. Gerakan dilakukan dengan kaki mengeper. Hitungan 1, tangan kanan ke depan. Hitungan 2, tangan kiri ke depan. Nah, jadi gerakan mengayun lengan ini adalah gerak kita mengayun tangan seperti ini secara bergantian. Tangan kanan dulu, baru tangan kiri. Secara gantian. Jadi ketika tangan kanan diayunkan ke depan, berarti tangan kiri diayunkan ke belakang. Ketika tangan kiri diayunkan ke depan, berarti tangan kanan diayunkan ke belakang. Seperti inilah gerakan mengayun lengan. Selanjutnya gerakan yang ketiga adalah jinjit ke samping kanan dan kiri. Lakukan gerakan jinjit. Gerakan dilakukan ke kanan dan kiri. Hitungan 1, jinjit ke samping kanan. Hitungan 2, jinjit ke samping kiri. Lakukan dengan luwes dan kaki mengeper. Lakukan juga dengan variasi. Nah, anak-anak, gerakan jinjit ke samping kanan dan ke kiri ini posisi kaki menjinjit ya, seperti gambar ini. Lalu kita bisa menggerakkan badan ke kanan dan ke kiri secara bergantian. Seperti ini, contohnya seperti gambar ini. Pertama kita bisa jinjit ke samping kanan terlebih dahulu untuk hitungan pertama, dan hitungan kedua kita jinjit ke samping kiri. Begitu selanjutnya. Dan gerakan yang keempat yaitu melangkahkan kaki ke depan. Nah, gerakan dilakukan bergantian. Kaki kanan melangkah ke depan, selendang kanan digerakkan ke kiri. Kemudian kaki kiri maju ke depan, selendang digerakkan ke kanan. Nah, gerakan keempat ini melangkahkan kaki ke depan itu menggunakan selendang. Jadi ketika anak-anak melangkahkan kaki ke kanan, maka selendangnya digerakkan ke kiri. Jika anak-anak menggerakkan kaki ke kiri, maka selendang digerakkan ke kanan. Jadi selang-seling seperti itu. Gerakannya seperti gambar ini. Selanjutnya gerakan yang kelima yaitu goyang pinggang dan memutar lengan. Gerakan pinggang ke kanan dan ke kiri. Tangan diputar di depan dada. Posisi tangan mengepal. Lakukan gerakan sesuai irama. Jadi gerakan goyang pinggang dan memutar lengan itu
itu kita bisa menggoyangkan atau menggerakkan pinggang kita ke kanan dan ke kiri dengan posisi tangan di kepal. Di kepal itu seperti ini ya anak-anak, di kepalnya itu di depan dada, di kepal dan juga diputar seperti ini di depan dada. Nah, seperti inilah gambar goyang pinggang dan memutar lengan. Selanjutnya gerakan yang terakhir yaitu berjalan memutar. Gerakan dilakukan bersama-sama, penari berbaris ke belakang, kemudian berjalan memutar. Jadi penari dalam permainan Hompimpa ini, dalam tarian Hompimpa ini berbaris ke belakang, kemudian mereka berjalan memutar seperti ini. Memutar mengikuti irama. Nah, anak-anak dalam menari itu tarian Hompimpa seperti contoh di gambar ini itu dilakukan oleh 4 orang. Nah, saat menarikan tari Hompimpa ini itu gerakannya itu harus dilakukan secara luas. Luas itu maksudnya secara bebas, jangan kaku atau terbata-bata. Dalam menari tidak boleh malu-malu. Jadi ketika menggerakkan tangan, gerakan tangan senyaman mungkin. Tidak perlu takut atau tidak perlu malu untuk menggerakkan badan kalian. Dan juga kalian harus menggerakkan sesuai dengan irama lagu agar tariannya itu terlihat lebih indah. Nah, itulah beberapa gerakan dalam tari Hompimpa. Apakah kalian sudah memahaminya? Untuk saat ini kita belajar tentang gerakannya dulu ya. Nanti jika ada kesempatan kita bisa belajar di sekolah, kita akan mempraktekkan atau menarikan langsung tarian Hompimpa ini. Nah, anak-anak, ternyata dalam tarian Hompimpa ini terdapat sikap baik loh. Sikap baiknya apa? Yang pertama, tarian Hompimpa ini sangat bagus karena saat kita menarikan tarian Hompimpa itu kita harus terlihat gembira dan ceria. Jadi kita harus tersenyum. Dengan kita ceria, itu bisa menggambarkan suasana hati kita yang sedang senang atau suasana yang menyenangkan. Nah, anak-anak, dalam tarian Hompimpa juga kan dilakukan oleh 4 orang nih. Seperti contoh kan tadi dilakukan oleh 4 orang. Oleh karena itu, kita harus bekerja sama dengan teman-teman yang lain, dengan keempat orang ini agar gerakannya itu terlihat lebih kompak dan juga tidak berbeda antara satu penari dengan penari yang lain. Jadi masing-masing orang itu harus hafal dan bertanggung jawab atas gerakan yang dilakukannya. Nah, dan juga saat menari ini kita harus menghormati teman yang lain, sesama penari, agar ketika melakukan pentas atau melakukan tarian Hompimpa ini penonton atau orang yang menontonnya bisa melihat, wah ternyata tarian yang dilakukan itu indah loh, penarinya juga kompak, gerakannya luas, dan juga mereka bisa saling menghormati antara satu dengan yang lain. Terlihat dari ketika bergerak mereka bisa bekerja sama dengan baik. Nah, seperti itulah anak-anak pembelajaran hari ini tentang gerakan tarian Hompimpa. Jadi gerakan tarian Hompimpa itu dibagi menjadi 6 gerak, yaitu ada gerak Hompimpa, ada gerak mengayun lengan, gerak jinjit ke samping kanan dan kiri, gerak melangkahkan kaki ke depan, gerak goyang pinggang dan memutar lengan, dan yang terakhir adalah gerak berjalan memutar. Oke anak-anak, sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Dadah.